Hai guys, jumpa lagi dengan saya di Berbagi Ilmu. Nah, di video sebelumnya saya sudah mengajarkan bagaimana cara membuat toko dropship di Tokopedia. Bagi kalian yang belum menontonnya, saya sangat sarankan untuk melihat video sebelumnya terlebih dahulu ya. Karena semua video yang saya buat untuk tutorial bisnis dropship ini berurutan. Dan tidak lupa saya beritahukan bahwa semua yang saya ajarkan di sini asli pengalaman pribadi. Jadi, kalian pasti akan berhasil jika kalian benar-benar mengikuti semua arahan dan saran dari saya di semua video saya ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih mendapatkan toko asli yang terpercaya di marketplace. Di video ini, saya akan ajarkan mencari toko asli di Shopee ya. Untuk kalian yang ingin mencari di Bukalapak atau Tokopedia atau yang lain, harap bersabar ya, nanti saya kasih tahu caranya. Sebelum memulai mencari toko, izinkan saya jelaskan tentang jenis dropship. Jadi secara garis besar ada dua jenis dropship, yaitu internal dropship dan external dropship. Internal dropship adalah dropship yang dilakukan di satu marketplace. Maksudnya apa? Maksudnya adalah toko asli kalian dengan toko dropship kalian ada di satu marketplace yang sama. Misal, toko asli dan toko dropship kalian sama-sama ada di Tokopedia. Seperti itu. External dropship adalah dropship yang dilakukan di berbeda marketplace. Misal, toko asli ada di Shopee, toko dropship ada di Tokopedia. Nah, yang wajib kalian tahu adalah marketplace mana sih yang memberlakukan sistem dropship internal atau eksternal. Dulu, hampir semua marketplace bisa internal dan external dropship. Namun sekarang, setahu saya, tidak ada lagi yang bisa melakukan sistem internal dropship. Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak tidak bisa lagi melakukan internal dropship. Masing-masing marketplace memberlakukan kebijakan bahwa setiap transaksi hanya dibolehkan menggunakan satu nomor resi yang sama. Artinya, internal dropship sudah tidak bisa dilakukan di ketiga marketplace ini. Bagaimana jika di JDID, Blibli, OLX, dan lain-lain? Jujur saya tidak tahu ya, karena saya belum pernah buka toko di marketplace selain di Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee. Mengapa saya tidak mencoba di luar ketiga marketplace ini? Karena di tiga marketplace saja saya sudah kerepotan ya. Tapi untuk keuntungan yang saya dapat, ya lumayan bisa memenuhi. Nah, marketplace mana saja yang memberlakukan external dropship? Jawabannya semua. Karena external dropship hanya menggunakan satu kali nomor resi, jadi sistem marketplace masih membolehkan. Oke ya, jadi setelah kalian paham apa bedanya internal dan external dropship, mari kita lanjut ke pembahasan cara mencari toko terpercaya di Shopee. Nah, di video sebelumnya kita juga telah mempelajari bagaimana cara membuat toko dropship di Tokopedia dengan alamat di Jakarta. Bagi kalian yang ingin membuka toko tapi berbeda kota dengan lokasi kalian saat ini, itu pun bisa. Misal nih, kalian sekarang ada di Jakarta, tapi kalian ingin ambil toko asli di Surabaya pun bisa. Berarti nanti kalian setting alamat pengiriman di toko kalian itu ada di Surabaya, bukan di Jakarta. Nah, untuk video kali ini, karena alamat toko saya ada di Jakarta Barat, maka saya mencari toko di area Jakarta Barat ya. Oke, langsung saja. Nah, hal pertama yang harus kalian lakukan adalah membuka situs shopee.co.id terlebih dahulu. Kemudian, jika kalian telah memiliki akun Shopee, silakan langsung login terlebih dahulu. Atau bagi kalian yang belum memiliki akun Shopee, silakan daftar terlebih dahulu. Karena saya sudah memiliki akun Shopee, maka saya langsung login saja ya. Nah, setelah login, kalian akan masuk ke halaman seperti ini. Kemudian, kalian mencari barang yang ingin kalian dropshipkan. Karena di toko saya ingin menjual baju, maka saya akan mencari baju. Kalau kalian ingin mencari sepatu, silakan. Jadi saya mencari baju wanita, enter. Nah, di sini nanti banyak hasilnya ya, seperti ini.
kalian harus menggunakan saring filter yang ada di kiri. Yang pertama harus centang yang star seller ya. Kenapa nggak Shopee Mall? Kalau Shopee Mall ini harganya mahal-mahal ya. Jadi benar-benar memang official dari brand baju tersebut, tapi mahal. Jadi saya sarankan yang star seller saja. Nah, kemudian untuk lokasi kan karena saya di Jakarta Barat, maka saya centang yang DKI Jakarta. Kalau kalian ada di tempat lain, silahkan klik di lainnya. Nanti ada pilihannya. Seperti ini. Kemudian untuk merek, kalian tidak usah centang yang mana aja ya. Nanti biar hasilnya semakin banyak variasinya. Nah, di sini opsi pengirimannya harus kalian centang hanya yang JNE reguler dan JNT Express. Jadi JNT Express dan JNT reguler itu sama aja. Jadi hanya dua ini centang ya. Kenapa ini dicentang? Jadi supaya mempermudah kalian bahwa ini nih produk-produk yang bisa menggunakan JNE reguler dan JNT Express. Jadi kalian tidak usah bingung mencari lagi ya. Kemudian untuk bintangnya, untuk opsi pembayarannya di sini tidak usah centang karena kita tidak menerima COD ya atau cash on delivery. Jadi kalau COD itu bayar di tempat. Kalau kita kan dropship jadi tidak bisa bayar di tempat karena nggak ada barangnya. Kemudian untuk penilaian saya sangat sarankan pilih yang bintang 4 ke atas ya. Kenapa? Jadi kalau bintang 4 ke bawah atau bintang 3, 2, 1 itu performanya berarti jelek, performa tokonya, performa barangnya. Mungkin karena barangnya tidak sesuai deskripsi atau pengirimannya lambat seperti itu. Jadi kita centang yang bintang 4. Nanti yang keluar hanya yang bintang 4 ke atas ya. Kemudian untuk yang promosi kita biarkan saja, untuk batas harga kita biarkan juga. Nah, kemudian kita urutkan terlaris. Jadi ini adalah cara untuk mencari toko yang terpercaya. Tapi belum cukup ya sampai sini, kita harus benar-benar mengecek tokonya langsung. Misal di sini saya akan klik yang ini nih, Jakarta Barat ya. Jadi sama dengan toko saya Jakarta Barat. Kita klik kanan, open link new tab. Nah, dari sini kita melihat cukup menarik ya, tampilan produknya sangat lengkap, ada variasinya, ada harganya, bahkan ada garansi termurah. Untuk membedakan toko yang terpercaya atau yang tidak, itu dari pertama adalah penilaian bintangnya di sini. Di sini syarat toko terpercaya dari saya minimal 4,3 ya, kalau dari saya. Jadi kalau udah di atas 4,3 itu udah benar-benar bisa kalian ambil dropshipnya. Kemudian di sini kita bisa lihat ya star seller tadi ya, tentang dari sebelum pencariannya kita juga udah centang star seller. Kemudian penjualannya kita lihat di sini udah 17.000, udah jelas pasti banyak yang percaya. Nah, tapi kita cek dulu ke toko aslinya ya, kita klik di nama toko atau di gambarnya. Nah, nanti akan muncul tokonya. Nah, di sini ada beberapa penilaian dari saya yang harus kalian ikuti ya. Jadi bagaimana untuk membedakan toko terpercayanya? Yang pertama di sini saya lihat dari bergabungnya ya. Jadi banyak toko di Shopee itu memang star seller, terus banyak penjualannya, bintangnya pun besar, tinggi. Namun bergabungnya itu beda-beda. Ada yang 3 tahun lalu, ada yang 2 tahun lalu, bahkan yang 6 bulan lalu juga penjualannya bisa pesat gitu. Nah, bedanya apa sih?
Nah, sebenarnya mereka tuh sama-sama toko asli, cuma membuka tokonya beda waktu aja. Cuma kalau dari kalau toko yang baik untuk dropship, lebih baik yang paling berpengalaman ya, atau yang paling lama. Jadi kalau soal harga mungkin nggak beda jauh, tapi kalau saya lebih memilih yang bergabung yang paling lama. Jadi di sini pengaruh ya bergabung. Kemudian pengikut sini, pengikutnya juga pengaruh. Jadi kalau semakin banyak ya semakin lebih terpercaya. Dan performa chat. Nah, performa chat ini yang berpengaruh pada cepat tidaknya kalian nanti bisa membalas chat dari pembeli kalian sendiri. Jadi kan kalau ada pembeli nanya ke toko kita juga harus nanya ke toko asli gimana barangnya, ready apa enggak. Nah, kalau misal toko aslinya udah lama balasnya, otomatis kita kan juga lama balas chat dari pembeli asli kita. Seperti itu. Nah, oleh karena itu performa chat ini minimal harus 90% kalau dari saya ya. Kalau di bawah 90% itu lebih baik jangan, karena pengalaman saya kalau di bawah 90% itu kadang dia balas bisa sampai berhari-hari. Ya mungkin karena sibuk, tapi kita kan pilih toko yang terpercaya ya. Jadi 90% ke atas. Kemudian di sini ada waktu pengemasan. Nah, waktu pengemasan berpengaruh juga ke kita, karena kalau misal pengemasannya toko asli lama, otomatis di toko kita juga pengemasannya lama juga ya. Jadi kalau di dropship itu waktu pengemasan ada batasnya, di setiap marketplace berbeda-beda. Jadi kalau di Tokopedia sama di Shopee itu beda. Kalau di Tokopedia waktu pengemasan itu 2 hari ya maksimal. Tapi kalau di Shopee itu 3 hari. Jadi gimana maksudnya? Nanti saya ajarkan di presentasi ya biar gampang diingat. Kita skip dulu. Kemudian kita bisa scroll ke bawah di bagian deskripsi. Nah, di sini kita bisa baca distributor baju, reseller welcome, silahkan, bla 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 ya. Nah, di sini nggak ada tulisan dropship. Kalaupun ada atau enggaknya tulisan silahkan dropship, kita tetap harus izin toko itu terlebih dahulu untuk mendropshipkan barang mereka. Kenapa harus izin? Jadi yang pertama, kalau kalian nggak izin, takutnya nanti mereka ternyata nggak menerima dropship. Jadi chat-chat kita nggak dibalas ternyata karena dropship, atau karena misalnya kita nggak izin dropship ya, ternyata mereka nggak menerima dropship. Nanti waktu pembelian barang kan ada pilihan kirim sebagai dropshipper. Nah, takutnya mereka itu malah mengirimkan nama toko mereka gitu. Jadi kalau nanti pas pemesanan di Shopee ada pilihan kirim sebagai dropshipper, nanti nama pengirim barang itu adalah nama toko kalian, bukan nama toko asli. Nah, dari sini kelihatan produknya banyak banget ya, bisa menunjang toko kalian. Jadi mungkin satu ini udah cukup banget. Coba kita chat saja. Nah, di sini lihat chatnya nggak ada kan? Chatnya nggak nyala. Nah, kalau chatnya nggak nyala ini gimana mas? Kalau chatnya kalian ini nggak nyala, kalau dari saya itu saran dengan cara seperti ini. Ada triknya, kita klik salah satu barangnya. Nah, kita scroll ke bawah, di sini nanti ada chat sekarang. Ini salah satu triknya, kalau misal di halaman depan toko tadi chatnya itu nggak nyala, kalian bisa chat melalui barang yang mereka jual. Nah, kayak gini. Nanti di sini muncul chat Shopee ya, kita izin. Misal malam kak, maaf, boleh saya dropshipkan barangnya.
kayak gini bisa ya, langsung di enter aja. Jadi alasan juga kenapa kita izin dropship terlebih dahulu, karena kalau di pengalaman saya itu saya sering nanya barangnya aja ya, karena pembeli juga kan kebanyakan cuma nanya barang. Nah kan kita nggak enak ya kayak nanya ke toko asli kok cuma nanya terus gitu kan. Jadi kalau mereka tahu kita dropshipnya mereka, itu kita lebih enak aja gitu, terus lebih deket aja cara chatnya. Kayak misal juga saya beberapa toko juga udah deket gitu karena tahu saya itu dropshipper mereka gitu. Nah itu salah satu contoh mencari toko yang terpercaya ya. Jadi ada beberapa kuncinya. Nah untuk video kali ini sekian, kita akan balik ke presentasi. Jadi waktu pengemasan di setiap marketplace itu berbeda-beda ya. Jadi ada beberapa tahap dalam konfirmasi barang. Yang pertama, konfirmasi barang ada. Setelah kalian konfirmasi barang ada, maka akan muncul waktu berjalan, yaitu waktu pengemasan. Kalau konfirmasi barang di Tokopedia itu berbeda-beda ya. Kadang ada yang dapat 1 hari, ada yang 2 hari. Nah, untuk detail alasannya saya kurang begitu mengerti. Tapi saya sering mendapati waktu konfirmasi barang dapat 1 hari atau 2 hari di Tokopedia. Nah, kemudian ada namanya waktu pengemasan. Di Tokopedia waktu pengemasan adalah 2 hari. Jadi setelah kalian konfirmasi barang ada, kalian harus mengirimkan barang dalam waktu 2 hari. Kadang pun kita mendapatkan waktu pengemasan hanya 1 hari. Untuk alasan detailnya pun saya kurang mengerti, tapi saya akan bagikan tips mengatasi ini ya. Sebelum saya membagikan tips mengatasi tersebut, kalian harus tahu nih kenapa sih kita harus pintar-pintar dalam mengatur waktu konfirmasi barang dan waktu pengemasan. Ketika ada pesanan baru, kalian akan mendapatkan waktu konfirmasi barang. Selama waktu ini berjalan, kalian harus segera menghubungi toko asli. Apakah barangnya ada atau tidak? Selama toko asli belum menjawab, jangan sampai kalian konfirmasi barang terlebih dahulu ya. Mengapa? Karena semakin kalian cepat konfirmasi barang, maka waktu pengemasan kalian nanti akan semakin cepat habis. Misal nih, waktu pesanan masuk hari Senin jam 9 pagi. Kalian chat toko asli jam 10 paginya. Baru dijawab jam 4 sore. Maka ketika kalian konfirmasi barang di jam 4 sore, waktu pengemasan kalian akan berjalan 2 hari dengan batas waktu yang sama, yaitu jam 4 sore. Nah, misal nih kalau kalian tergesa-gesa konfirmasi barang, kalian konfirmasi barangnya hari Senin jam 10 pagi, maka batas waktu pengemasan kalian tetap 2 hari, tapi maksimal jam 10 paginya. Ya kalau dapat waktu pengemasan 2 hari, kalau cuma 1 hari gimana? Kan saya juga nggak menjamin nih ada 2 hari ada 1 hari, karena saya sendiri pun kadang mendapatkan 1 hari dan kadang 2 hari. Nanti kalian akan bingung karena jam 10 pagi nih semua toko belum melakukan pengiriman barang. Ini pengalaman saya aja ya. Kalaupun ada toko yang sudah mengirimkan barang di pagi hari, resi otomatis Shopee baru keluar di malam hari di atas jam 9 malam. Ini udah pasti ya. Nah, maka dari itu, saya sangat sarankan sebisa mungkin konfirmasi barang jangan terburu-buru. Kalau bisa sampai waktu konfirmasi barang hampir habis ya, misal hamin 2 jam lah. Contohnya tadi ya, ada pesanan baru masuk hari Senin jam 9 pagi. Otomatis, batas konfirmasi barang kalian adalah hari Selasa jam 9 pagi di keesokan harinya. Jadi kalian bisa konfirmasi besok Selasa pagi sebelum jam 9 pagi. Mas, kalau ada yang tanya terus, ini barangnya ada nggak sih? Kok nggak konfirmasi-konfirmasi? Nah, untuk mengatasi ini ada caranya. Misal, tadi kalian tanya ke toko asli kan hari Senin jam 10 pagi. Dibalas jam 4 sore, ternyata barangnya ada nih. Nah, di jam 4 sore itu kalian harus chat pembeli kalian. Bilang aja barangnya ada kan? Barangnya dikirim besok ya. Kayak gitu, jadi kalian harus chat pembelinya. Nah, kalau konfirmasi barangnya, saya sangat sarankan paling bagus itu malam harinya ya. Jadi kalau pesanannya tadi jam 9 pagi, jam 4 sorenya
toko asli bilang ada, ya kalian konfirmasi barangnya saya sangat sarankan malam-malam aja, jam 9 malam ke atas lah. Untuk mengantisipasi kalau kalian cuma dapat waktu pengemasan 1 hari, sehingga batas waktu kalian tuh pas dengan dikeluarkannya nomor resi otomatis dari Shopee di keesokan harinya. Kayak gitu. Jika kalian belum paham, tulis di komentar ya. Nanti saya akan jelaskan lagi lebih detail dan perlahan. Nah, itu tadi adalah tips dan trik cara mencari toko terpercaya di Shopee. Dan ada sedikit tips bagaimana mengantisipasi waktu pengemasan dan waktu konfirmasi barang. Pastikan kalian mengikuti semua yang saya berikan ya, karena itu semua asli pengalaman pribadi saya dan 100% berhasil. Tonton terus semua video berbagi ilmu ya. Video selanjutnya juga tidak kalah menariknya dan masih membahas tentang dropship. Dan saya tidak lupa mengingatkan jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notif ya, karena satu subscribe Anda menambah semangat saya untuk terus berkarya. Salam berbagi ilmu.